Audio Jungle. Audio Jungle. Saat ini Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran meninjau langsung korban banjir yang ada di Kelurahan Palangkaraya. Saat ini beliau mendatangi langsung tempat pengungsian Orangnya nggak ada situ, Pak. Orangnya keluar semua, Pak. dan memberi bantuan langsung baik melalui sembako, uang tunai yang diberikan langsung oleh Bapak Gubernur dengan istrinya kepada korban banjir di Kelurahan Palangkaraya. Antusias masyarakat pada saat ini sangat luar biasa. Mereka sangat kuat, tegar dengan kedatangan orang nomor 1 di Tambun Bungai. Saat ini Bapak Gubernur sudah masuk di lingkungan Pasar Kahayan yang salah satu pasar terbesar di Palangkaraya, yang pada saat ini aktivitasnya lumpuh akibat banjir yang melanda saat ini. Orangnya nggak ada di dalam, Pak. Keluar semua ini yang pedagangnya. Dan saat ini juga banyak antusias masyarakat. Mereka merasa senang dengan perhatian yang diberikan oleh Bapak Gubernur. Gimana Bu? Ada dapat bantuan nggak Bu? Ada dapat. Orangnya di sini, Bapak. Oh iya, iya. Oh nanti Bu, nanti kita sampaikan pas lagi wawancara ya, oke. Itu ya yang di luar. Oke. Makanya kami kata Bapak. Iya, iya. Oke. Di situ. Ada harapan lah Bu, kira-kira untuk kedepannya musibah ini gimana Bu? Harapannya Apa Bu? Harapannya ya Pak. Ada perhatian gitu ya dari pemerintah gitu ya? Perhatian. Mulai dari banjir sampai sekarang tidak ada beras satu butir pun. Anak Ibu tahu, tinggal di Jalan RT mana? RT mana Bu? RT Mendawe 1 Mandawai 1 yang lurus itu Bu ya? Mendawe 1 belok masjid. Berarti sampai sekarang Ibu belum pernah merasakan Belum ada bantuan. ibaratnya mie lah satu Iya. aja gen. Terus di tempat pengungsian itu Bu, Ibu dapat jatah dari situ? Pengungsian ulun kada olehnya ngambil nasinya berebut, sama kalau nggak dapat kartu nggak dapat nasi. Oh, harapan Ibu maksudnya ada perhatian dari pemerintah ada ya? perhatian dan adil. Iya ya. Ya, adil. Oke. Harus mendaftar, sedangkan Oke, kami boleh Ibu tahu dengan Ibu siapa ini? Ibu Siti Fatimah. Siti Fatimah. Oke, terima kasih Bu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu akan didengar oleh pemerintah sehingga bantuan-bantuan yang seharusnya Ibu dapat segera gitu. Terima kasih Bu ya. Selamat sore. Ya. Kembali kami laporkan saat ini Bapak Gubernur dan rombongan beserta istri pantau langsung korban banjir yang ada di Pasar Kahayan, salah satu pasar yang cukup besar di Kota Palangkaraya, yang pada saat ini aktivitasnya lumpuh total. Ini Pak Ibu, Bu. Oh ya. Ini Pak korban banjir. Ini kan kondisi Pasar Kahayan terendam begitu ya. Ada beberapa pedagang yang tidak bisa berjualan begitu. Nanti nextnya ada rencana apa nih dari pemerintah? Kita melihat, jadi kita kan tadi kan ada pertanyaan mitigasi, terus kita juga menyaksikan memesan mitigasi tentu yang jangka pendek yang bisa dilakukan oleh pemerintah, karena kemudiannya intensitasnya tinggi dahulu sehingga terjadinya banjirnya adanya sungai-sungai kecil yang hilang,
hilang, terus ada pendangkalan sungai besar. Nah, kita ada terdiri dari 11 sungai di Kalimantan Tengah. Sungai Beringin itu berpanjang 900 kilometer panjangnya. Nah, dari kenapa bisa terjadi pendangkalan? Itu kan kami cek dari atas 2-3 tahun ini karena banyaknya perusahaan-perusahaan baik pun HTI yang baik pun perkebunan sawit yang di daerah hulu Sungai Kahayan, baik pun yang di hulu Ketingan, baik pun di hulu yang di Sungai Arut, itu kan mereka ini kan menanam itu sampai pinggir sungai, cuma 50 meter, 100 meter sampai pinggir sungai. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah pusat supaya ini atur tuh legislatif dan eksekutif pusat lah yang buat aturan kan di sana. Kami kan cuma mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Supaya dari kiri kanan sungai ini harus para perusahaan ini supaya 500 meter paling tidak 500 meter paling minimal 500 meter supaya kenapa? Supaya tidak terjadinya abrasi sungai pinggir-pinggir sungai ini yang terjadi kan itu perusahaan, dari sisi perusahaan yang banyak juga melanggar, banyak danau-danau yang hilang sehingga terus yang kedua Termasuk perkebunan ya Pak ya? Iya, termasuk perkebunan, illegal mining, illegal logging, yang ilegal juga menyumbang fee. Kenapa? Kita bisa melihat yang di Sungai Kahayan, terus Arut di Hulu, Sungai Cikobar, di sini Kapuas Hulu, Sungai Kahayan Hulu. Ini kan banyak sekali sungai-sungai kecil yang hilang. Nah, apakah akibat dari perusahaan yang legal tadi, yang mengatakan dirinya legal, tetapi ya tidak menjaga lingkungan. Semestinya biarpun korporasi itu masuk harus minimalisir lingkungan rusak, minimalisir lingkungan itu sedikit mungkin kerusakannya. Oke, negara butuh orang investor, butuh pendatang mereka, tapi mereka pun harus menjaga lingkungan. Nah, terus yang kedua, illegal mining ini, illegal logging, masyarakat kita ini harus sadar bahwa kita butuh antara alam dan kita ini saling membutuhkan. Nah, jangan serakah lah. Sehingga membuat lingkungan rusak, habis itu membuat selain hutan kita hilang, sehingga ekosistem kita pun hilang. Satu lagi Pak, singkat saja, di posko pengungsian ini kan tersebar ya, ada anak-anak di antaranya. Anak-anak sekarang tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga terendam banjir. Adakah rencana untuk istilahnya mungkin anak-anak perlu trauma healing atau seperti apa begitu untuk bisa tidak ketinggalan pelajaran lah setidaknya. Ini langsung dijawab oleh Bunda Paut aja, ini Bunda Paut ini. Nah, ya. Kebetulan untuk trauma healing pas nanti walaupun mereka tidak bersekolah, tapi kita pastikan Bapak Guru memastikan bahwa mereka tetap produktif. Walaupun mereka pasti berkonsentrasi di pengungsian. Baik. Kesiapan mereka Tadi juga kita berpikiran apakah ini masyarakat kita pinggir sungai harus diurus. Ya. Sebetulnya ini harus ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Kalau mereka tidak mau lagi merasakan banjir tiap tahun, ya mereka mau direlokasi. Selain kiri kanan sungai ini nanti kita rehabilitasi, kita tanamin pohon yang hijau, harus segera dalam 1-2 tahun ini ya butuh anggaran yang besar, apalagi sampai menormalisasi sungai. Itu mungkin butuh triliunan. Nah, Relokasi belum lagi dipikirkan. Ya, itu kan harus apa? Kapal sedot pasir itu ya, harus ada dikeruk yang sebesaran. Kenapa? Kalau enggak ya dibiarkan, kalau ini terjadi dibiarkan oleh pemerintah, ya selesailah dia. Tapi 20 kalau tahun ada Sungai Kahayan itu kan hilang. perusahaan tambang nggak ada reklamasi Pak, ada reklamasi dan rehabilitasi tetap aja Pak. Kenapa? Perusahaan mah kalau nggak ada reklamasi dan rehabilitasi tetap aja Pak ada banjir Pak. Usaha manusia itu ikhtiarnya wajib. Ikhtiar itu kita ambil langkah-langkah. Tapi yang kita tahu adanya perusahaan-perusahaan itu yang keterlaluan. Kalau sampai pinggir sungai itu keterlaluan. Maksudnya sudah mereka membuka kebun, membuka hati itu memang itu mendatangkan ekonomi bagi negara, bisa bagi negara. Tapi salah satu sisi mereka melibatkan juga lingkungannya harus diperhatikan. Itu kuncinya, lingkungan harus diperhatikan. Harus dari kiri kanan sungai itu minimal 5 meter. Harus dibuat aturan yang baku dan oleh legislatif dan eksekutif yang ada di pusat. Supaya ini tidak paling tidak usaha manusianya ada. Ya kalau pertanyaan dari Setiwan tadi gitu, zaman Nabi Nuh siapa yang sanggup memenuhi? Ada.
mendukung channel ini agar berkembang seperti yang lain.